sebagai pertanyaan pemantik, apa Prof. Ihsan nanti akan ada presentasi, tapi setidaknya sebagai pemantik diskusi ini, apakah kita akan menyungsep ini, Prof. Ihsan? Apakah kita benar-benar akan masuk ke jurang yang ini tentunya korbannya banyak, ekonomi kita, tapi juga politik kita? Karena di ekonomis ini ada, saya pikir 3 hal yang menjadi warning atau peringatan dari di ekonomis. Yang pertama ekonomi, kedua demokrasi, dan ketiga adalah politik, di mana dominasi militer itu cukup dikhawatirkan. Apakah memang perlu dikhawatirkan ekonomi, demokrasi kita, militerisme kita? Kami persilahkan. Prof. Ihsan. Masa rektor 2, saya bukan rektor. Nggak boleh ngomong di panggung. Boleh, silakan, Bro. Oke, nggak emosi, saya takut. Makanya saya nggak mau bicara off the cuff. Saya baca apa yang saya sudah tulis supaya kalau dibaca Intel itu nggak akan ada yang beda, ya. Jadi pertanyaan tadi Rosid tanya, kebetulan judulnya sama. Jadi Indonesia menuju jurang, jawaban saya ini belum, tapi pintu keluarnya sedang menutup. Diplomatis. Jadi Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam, ia sedang berbisik, dan bisikannya semakin keras. Pola yang kita lihat hari ini, pelemahan kredibilitas fiskal, retorika menggantikan reformasi, dan toleransi terhadap pelanggaran aturan adalah pola yang sama mendahului krisis 97-98. Bedanya kali ini kita masih punya ruang untuk menghindar. Tapi ruang itu mengecil setiap bulan, bahkan setiap hari. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, mengapa kita harus serius membaca tanda-tanda peringatan. Kedua, kita punya pelajaran yang sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Presiden. Dulu saya kritikus yang sangat keras terhadap Pak Habibie. Begitu saya baca lagi, saya harus memuji beliau. Jadi Pak Habibie, Ibu Mega, dan yang menikmati Pak SBY dulu, ketika negara-negara benar-benar berada di tepi jurang. Dan ketiga, pelajaran apa yang perlu kita harus ambil dari mereka, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai cetak biru praktis. Ini nothing to do dengan ideologi, nothing to do dengan sosialis atau kapitalis. Pasal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, nothing to do dengan ideologi negara. Waktu kita bicara ideologi negara, sebetulnya kita coba menghindar dari kewajiban utama kewajiban yang ada di dalam seorang pemimpin dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, aku stop, nanti salah. Oke. Sejarah sedang berulang tapi belum selesai. Ada yang kalimat yang sering keliru dikutip dari Mark Twain. History doesn't repeat itself, but it often rhymes. Apa yang kita lihat hari ini bukan pengulangan persis krisis 97-98, tapi rimanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak ada susah dicari kata yang pas. Gejalanya tuh jelas-jelas mirip. Pertama, denial terhadap masalah ekonomi, blaming others, dan meningkatnya persepsi terhadap aturan yang bisa dinegosiasikan. Tadi Mas Dirman sampaikan bahwa ada persoalan tata kelola yang seperti injak-injak, ibaratnya main bola, kalau gua mau golin, udah minggir deh, gitu, kira-kira yang seperti itu. Kemudian pelemahan institusi independen, termasuk terhadap Bank Sentral, otoritas statistik,
dan lembaga audit BPK, jangan lupa, yang mengikis kredibilitas data dan kebijakan. Kemudian ekspansi fiskal yang tidak disertai dengan disiplin di sisi pendapatan menyebabkan ruang fiskal menyempit pada saat ekonomi global justru sedang mengetat. Proyek-proyek prestis yang dijalankan tanpa analisis kelayakan yang ketat, sama seperti pola pada akhir 90-an. Retorika nasionalis yang menggantikan substansi reformasi, ketergantungan pada strongman politik yang lemah terhadap kritik. Indikator makro hari ini belum menyerupai 1998. Cadangan devisa masih relatif aman, sektor perbankan jauh lebih kuat setelah reformasi pasca krisis, dan rezim nilai tukar mengambang membantu menyerap guncangan. Tapi krisis tidak pernah datang dari indikator yang sedang kita awasi, ia datang dari sudut yang kita abaikan. Nah, sekarang saya masuk ke pelajaran dari Pak Habibie. Ketika Pak Habibie mengambil alih pemerintahan pada Mei 98, tentu kita semua skeptis. Ia mewarisi negara yang sedang runtuh. Rupiah anjlok lebih dari 80%, inflasi tembus 77%, institusi ekonomi yang paling penting itu kolaps. Nggak ada yang menjamin kita. Yang ia lakukan adalah sederhana dalam prinsip, tapi luar biasa sulit dalam pelaksanaannya. Ia mereformasi dengan sepenuh hati dan konsisten. Yang membedakan Pak Habibie adalah dia menunjukkan signal kesediaannya mengorbankan agenda pribadinya. IPTN, industri pesawat terbang nasional yang menjadi sumber identitas teknologinya selama bertahun-tahun dia hentikan. Ya, bukan karena ia berhenti percaya pada visi itu, melainkan karena ia paham bahwa kredibilitas reformasi mensyaratkan pengorbanan. Tak ada yang percaya bahwa reformasi yang setengah hati yang melindungi proyek favorit presiden. Beliau memahami bahwa negara harus diselamatkan terlebih dahulu. Itulah menurut saya leadership. Inilah pelajaran pertama, kredibilitas itu didapat bukan diwarisi. Trust and credibility are earned, not deserved. Ya, pasar, rakyat, mitra internasional hanya percaya jika mereka melihat pengorbanan yang nyata, termasuk pengorbanan dari pihak yang berkuasa. Pak Habibie kemudian melakukan suatu reformasi yang luar biasa. Harusnya Bank Indonesia itu memasang patung Pak Habibie di kompleks Bank Indonesia karena beliaulah yang sangat percaya dengan independensi Bank Indonesia. Kemudian Mas Didi ini yang anggota KPPU pertama, Undang-Undang Monopoli, itu juga Pak Habibie yang menjalankan. Ada undang-undang, nggak ada Siti Zuro sini, undang-undang otonomi daerah juga dilakukan. 2000 itu Pak Habibie ya. Kemudian kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, persiapan pemilu juga dilakukan pertama kali sejak tahun 1995, itu juga dilakukan oleh Pak Habibie. Restrukturisasi perbankan melalui BPPN dan Rekap pahit tapi perlu beliau lakukan. Semua dilakukan oleh Pak Habibie selama 17 bulan. Tidak ada kemewahan untuk menunda. Pak Habibie paham jendela reformasi terlalu sempit dan ia tidak menyia-nyiakan. Itu Pak Habibie, orang kampungnya Pak Rahmat Gobel. Tepuk tangan Pak Rahmat buat orang Gorontalo. Kemudian Pak Habibie juga menghormati aturan, bahwa bahkan pada saat aturan itu merugikan beliau. Pada 19 Oktober, saya termasuk orang yang ikut belakang untuk memprovokasi supaya pidato pertanggungjawabannya ditolak. Ya,
ditolak oleh MPR. Tapi kalau dilihat dari secara politik, dia masih pilihan bisa maju. Nggak ada yang melarang bahwa presiden yang ditolak pertanggungjawabannya itu tidak boleh maju. Tapi beliau memilih untuk tidak maju. Ini bukan mengundurkan diri ya. Beliau tidak mempertanyakan legitimasi sistem seperti wakil presiden kemarin. Ya. Suara MPR adalah suara rakyat. Saya harus menghormati itu. Ini hasil dari wawancara. Saya kebetulan anggota tim evaluasi IMF dulu, program IMF di Independent Commission di IMF. Itu kita wawancara 3,5 jam. Saya nggak ikut, tapi recordnya itu saya baca. Bicaranya gini, saya harus menghormati itu. Kalau saya tidak menghormati, siapa lagi yang akan menghormatinya? Ya, jadi pelajaran yang kedua, pemimpin yang hormati aturan main, terutama ketika aturan itu merugikan diri sendiri, adalah pemimpin yang menyelamatkan institusi. Kunci penting itu adalah bagaimana menyelamatkan institusi. Ya, Habibie tahu bahwa jika ia mencoba mengakali sistem, itu dia akan menghancurkan fondasi yang justru baru saja ia bangun. Pasar tidak melihat angka, tapi pasar melihat bagaimana elit menghormati rule of the game. Berhenti.